Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Sultan Mehmed ke-1 adalah Sultan kelima Turki Utsmaniyah yang berkuasa dari tahun 1413 sampai 1421 Masehi. Melanjutkan masa pemerintahan ayahnya, Sultan Bayezid ke-1 Sang Halilintar. Setelah beliau meninggal di tahanan Timur Leng. Ketika Sultan Bayezid ke-1 meninggal, anak-anaknya termasuk Mehmed akan saling memperebutkan tahta Kesultanan Turki, menjerumuskan kesultanan ke dalam perang saudara yang berlangsung selama 11 tahun. Ditambah lagi dengan kekacauan yang dibawa oleh Timur Leng ketika ia menginvasi kesultanan, banyak penduduk Turki Utsmani pada masa itu yakin kalau perang saudara ini akan menjadi akhir dari kesultanan yang didirikan oleh Osman Gazi itu. Tapi untungnya setelah Mehmed menjadi penguasa tunggal, ia dengan cekatan memperbaiki kesultanan yang telah terporak-poranda akibat perang saudara itu. Karena hal inilah Sultan Mehmed ke-1 sering dianggap sebagai pendiri kedua dari Kesultanan Turki. Ia mempersatukan kembali kesultanan yang terpecah belah dan bahkan memperkuat kesultanan yang sekali lagi menjadi negara adidaya di masa itu. Sultan Mehmed ke-1 ini adalah kakek dari Sultan Mehmed ke-2, sultan yang kita kenal sebagai penakluk kota Konstantinopel. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidup Sultan Mehmed ini. Mehmed lahir di tahun 1386 Masehi, putra keempat dari Sultan Bayezid ke-1 dan istrinya Devlet Hatun. Sedari kecil, ia telah dididik di dalam berbagai bidang politik dan keagamaan oleh berbagai cendekiawan terkenal di masanya. Mengikuti tradisi Turki Utsmani, setiap putra dari sultan akan dikirim ke berbagai daerah di kesultanan untuk mengajarkan mereka dalam berpolitik dan memerintah. Di tahun 1399 Masehi, di usianya yang baru 13 tahun, Mehmed akan dikirim ke kota Amasya dan bertugas sebagai gubernur dari Provinsi Rum, daerah yang baru ditaklukkan oleh ayahnya dari tangan Kesultanan Eretnit, di mana Mehmed akan menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan tumbuh menjadi penguasa muda yang cukup populer di mata penduduk kota Amasya. Di tahun 1402 Masehi, Mehmed bersama dengan saudara-saudaranya berpartisipasi dengan ayah mereka, Sultan Bayezid ke-1, dalam pertempuran Ankara melawan Timur Leng, yang kala itu sedang menginvasi Kesultanan Turki Utsmani. Sayangnya bagi mereka, Sultan Bayezid dikalahkan oleh Timur Leng. Sultan Bayezid bersama dengan dua anaknya, Mustafa dan Musa, akan ditangkap oleh Timur Leng dan menjadi tahanan perang, di mana sang sultan akan meninggal setahun kemudian di dalam tahanan. Beruntung bagi Mehmed dan saudaranya yang lain, mereka berhasil melarikan diri dari medan pertempuran ketika posisi pertahanan pasukan mereka tidak bisa ditahan. Mehmed ini sedari kecil telah lincah dan handal dalam memanah. Ia bahkan diberikan julukan Kirisci, yang berarti busur panah. Dengan keahliannya ini, Mehmed berhasil mengalahkan seorang komandan Mongol di pasukan Timur Leng ketika komandan itu ingin menangkap Mehmed di tengah-tengah pertempuran. Setelah berhasil melarikan diri, Mehmed nantinya akan diselamatkan oleh seorang kesatria bernama Bayezid Pasha dan membawa Mehmed kembali ke kota Amasya, di mana para penduduk dengan hati lega membuka gerbang untuk menyambut pulang gubernur mereka. Ketika menjadi sultan nanti, Mehmed akan mengangkat Bayezid Pasha sebagai wazir besar atau perdana menteri sebagai bentuk terima kasihnya. Ketika tiba di Amasya, Mehmed sempat mengirim pasukan kecil dalam upaya untuk menyelamatkan ayahnya dari tahanan Timur Leng. Tapi upayanya itu gagal dan Timur Leng akan memperketat keamanan tahanan Sultan Bayezid. Di tahun 1403 Masehi, Sultan Bayezid ke-1 meninggal dunia di dalam tahanan Timur Leng. Timur Leng sebenarnya mengakui Mehmed sebagai penerus ayahnya dan membuat Mehmed sebagai bawahan. Tapi saudara-saudara Mehmed tidak menerima kenaikannya dan mengangkat diri mereka sendiri sebagai penerus Sultan Bayezid.
Sebenarnya tidak ada hukum yang sah akan penunjukan ahli waris dari sultan, dan tradisi Turki Utsmani mengatakan kalau setiap putra sultan memiliki hak untuk menjadi penerus ayahnya. Anak pertama Sultan Bayezid, Ertuğrul, telah lama meninggal, dan saudaranya Mehmet, Mustafa, dan Musa masih berada di bawah tahanan Timur Leng. Putra dewasa yang tersisa dari Bayezid adalah Mehmet, Isa, dan Sulaiman Çelebi. Dan dengan ketiga pangeran ini mengaku sebagai sultan dan penerus Bayezid, terjadilah periode perang saudara di dalam kesultanan, di mana tiga bersaudara ini akan saling berperang untuk memperebutkan tahta kesultanan. Sulaiman mengambil alih kekuasaan Rumelia dan Eropa Balkan, berkuasa dari kota Edirne. Isa mengambil alih mantan ibu kota Bursa, dan Mehmet berkuasa dari kota Amasya dan provinsi Rum. Kesultanan Turki Utsmaniyah kini terbagi menjadi tiga bagian, dan ketiga penguasa ini bertindak sebagai negara bawahannya Timur Leng, setidaknya sampai ia meninggalkan Anatolia dan kembali ke Samarkand. Konflik pertama terjadi antara Musa dan Isa. Ketika Timur Leng hendak meninggalkan Anatolia, ia melepaskan Musa dari tahanannya dan menyerahkan Musa ke tangan Turki Beylik Germiyanit, di mana Musa akan mulai mengumpulkan tentaranya sendiri dan memasuki perang saudara. Perang saudara Turki Utsmani kini berubah dari tiga pihak menjadi 4. Musa dan tentaranya menyerang Isa dan berhasil menangkap kota Bursa. Tapi Isa dengan cepat mengambil alih kota itu, membuat Musa melarikan diri kembali ke Germiyanit Beylik. Konflik selanjutnya adalah antara Mehmet dan Isa. Dengan tentara yang lebih superior, Mehmet berhasil mengalahkan Isa di pertempuran Ermeni Beylik dan Ulubat di bulan Mei 1403. Mehmet kemudian mengambil alih kota Bursa dan daerah sekitarnya sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Isa sendiri akan berlari ke Konstantinopel dan meminta perlindungan dari Kaisar Romawi Timur, Manuel II. Ia kemudian akan meminta bantuan dari Sulaiman untuk melawan Mehmet. Sulaiman memberikan bantuan kepada Isa dengan memberikan tentara. Isa kemudian menyerang Mehmet di pertempuran Karasi, di mana Isa sekali lagi akan dikalahkan oleh Mehmet. Kali ini Isa melarikan diri ke Karamanid Beylik, di mana ia akan terbunuh di bak pemandian oleh agen rahasia Mehmet. Dengan kematian Isa, Mehmet berhasil menguasai Anatolia sepenuhnya, dengan Sulaiman di Eropa dan Musa yang kali ini berlindung di Karamanid Beylik. Mendengar kabar kematian Isa, Sulaiman memutuskan untuk menginvasi wilayah Mehmet di Anatolia. Sulaiman meraih kesuksesan besar dan berhasil menaklukkan kota Bursa dan kemudian Ankara dari tangan Mehmet di tahun 1404 Masehi. Mehmet dengan tentaranya berhasil menahan laju penaklukan Sulaiman, membuat perang saudara ini memasuki periode kebuntuan, di mana Sulaiman dan Mehmet sama sekali tidak bisa meraih kemenangan besar yang bisa menghancurkan pihak lawan sepenuhnya. Periode kebuntuan ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1405 sampai 1410 Masehi. Selama periode ini, Mehmet dan Musa memutuskan untuk bekerja sama untuk melawan Sulaiman. Musa akan dikirim Mehmet untuk menyerang wilayah Sulaiman di Eropa, selagi ia masih berada di Anatolia melawan Mehmet demi mengambil perhatian Sulaiman. Strategi ini berhasil membuat Sulaiman mundur dan kembali ke wilayah utamanya di Rumelia, membuat Mehmet menaklukkan kembali Anatolia. Pada awalnya, Sulaiman berada di posisi atas setelah pertempuran Kosmidion di tahun 1410. Tapi di tahun 1411, tentara Sulaiman memutuskan untuk membelot ke kubu Musa, karena mereka menganggap Sulaiman sebagai penguasa yang tiran dan suka mabuk-mabukan. Sulaiman nantinya akan meninggal di tahun 1411 setelah ditangkap oleh penduduk desa ketika ia melarikan diri dari Edirne ke Konstantinopel. Dan dengan kematian Sulaiman, Musa akan mengambil alih wilayah kekuasaannya. Dengan begitu, hanya 2 penguasa saja yang saling memperebutkan tahta Kesultanan Turki, Musa di Eropa dan Mehmet di Anatolia. Di tahun yang sama, 1411 Masehi, Musa memutuskan untuk mengepung kota Konstantinopel sebagai bentuk balas dendam.
karena Kaisar Bizantium Manuel II berpihak dengan Sulaiman selama konflik mereka. Manuel II nantinya akan meminta bantuan dari Mehmed dan diterima dengan senang hati olehnya. Pada awalnya pasukan Musa berhasil menahan serangan Mehmed dan bahkan pernah mengalahkannya. Tapi Mehmed akan terus mengirim pasukannya dan peperangan pun akan terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Akhirnya di bulan Juli 1413 Masehi, pasukan Mehmed berhasil mengalahkan Musa pada pertempuran Camurlu. Musa akan ditangkap setelah pertempuran ini dan dieksekusi mati. Dengan begitu berakhirlah peristiwa perang saudara ini dengan Mehmed berhasil mengalahkan saudara-saudaranya menjadi penguasa tunggal Kesultanan Turki Utsmaniyah. Mehmed akan secara resmi dinobatkan menjadi sultan pada tanggal 5 Juli 1413 Masehi sebagai sultan kelima dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, mengangkat Bayezid Pasha sebagai wazirnya. Di momen Mehmed naik tahta, ia dengan sigap memulai proses pemulihan negara. Wilayah Turki Utsmani saat itu telah terporak-poranda akibat perang saudara dan banyak penduduk gelisah. Mehmed memperbaiki banyak bangunan yang runtuh, memulihkan jalur perdagangan dan ekonomi negara, sekaligus membangun berbagai tempat pembagian zakat kepada orang-orang yang terpengaruh di dalam konflik sebelumnya. Mehmed juga memulai kampanye penaklukan kembali di Anatolia atas wilayah yang hilang di saat Timur Leng menginvasi Turki Utsmani. Ia berhasil menaklukkan kembali beberapa Turki Beylik lain seperti Aydinit, Mentese, dan Sarukanit. Ia juga berhasil menaklukkan sebagian wilayah dari Karamanid Beylik, salah satu Turki Beylik besar yang bisa menjadi rival Turki Utsmani. Mehmed juga melakukan kampanye perang di Eropa dengan pertama menginvasi Wallachia, menjadikan mereka sebagai negara bawahan. Ia kemudian menaklukkan Bosnia dan Albania, memperluas wilayah kekuasaan Turki di Eropa. Penduduk Bosnia dan Albania yang muak dengan propaganda Katolik dan penguasa yang tidak becus mereka memutuskan untuk menjadi mu'alaf secara massal. Mehmed juga memasuki konflik dengan Republik Venesia yang kala itu menguasai kepulauan Aegea di Yunani. Tapi karena pasukan Turki yang tidak familiar dengan pertempuran laut, 30 kapal perang Turki Utsmani berhasil dikalahkan Venesia. Tapi Mehmed akan terus menyerang kepulauan itu sampai akhirnya Republik Venesia memutuskan untuk berdamai dengan memberikan kompensasi uang kepada Mehmed. Dan Mehmed memberikan mereka izin untuk menyeberangi Selat Dardanella. Dengan semua kampanye militer ini ditambah dengan permainan politik yang handal, Mehmed berhasil mengamankan posisi Turki Utsmani secara eksternal. Sayangnya, masalah internal akan datang kembali ke arah Mehmed. Kali ini dalam bentuk Syehzade Mustafa, saudaranya. Mustafa yang di saat perang saudara sebelumnya masih berada di dalam tahanan Timur Leng, kini telah dibebaskan. Dan di tahun 1420 Masehi, ia menuntut Mehmed untuk berbagai kekuasaan bersama dengannya. Mehmed tentu saja menolak tuntutan saudaranya ini, dan konflik pun terjadi di antara keduanya. Pasukan Mustafa berhasil dikalahkan dan ia melarikan diri ke kota Tesalonika, wilayah kekuasaan Romawi Timur. Setelah Mehmed bernegosiasi dengan Kaisar Manuel II, Mustafa akan ditangkap oleh Kaisar Manuel dan diasingkan di Pulau Lemnos. Anaknya Mustafa, Orhan, nantinya akan dibutakan atas perintah Mehmed. Sebuah praktek dari Kekaisaran Romawi Timur untuk mencegah Orhan dalam mengklaim tahta kesultanan. Masalah lain yang muncul adalah pemberontakan dari seorang ahli sufi bernama Syekh Bedreddin. Syekh Bedreddin membentuk sebuah gerakan keagamaan anti Sultan Mehmed. Ia memulai pemberontakan di tahun 1416 Masehi, di mana pasukannya akan melakukan taktik gerilya selama 4 tahun. Pada akhirnya, Wazir Bayezid Pasha berhasil menangkap Syekh Bedreddin di tahun 1420 Masehi, kemudian dihukum mati. Mehmed memiliki 2 istri selama masa hidupnya, Shahzadeh Hatun dan Emine Hatun. Emine Hatun ini akan melahirkan seorang putra bernama Murad yang akan menjadi penerus tahta kesultanan.
Sultan Mehmed ke-1 meninggal di kota Edirne pada tahun 1421 Masehi setelah berkuasa sebagai sultan selama 8 tahun, menutup usia pada umur 35 tahun. Jasadnya akan dikuburkan di sebuah masjid dengan ubin hijau yang dinamai Masjid Hijau Bursa yang bisa kita kunjungi sampai saat ini. Syekh Murad akan menjadi penerus tahta ayahnya menjadi Sultan Murad kedua, ayah dari Mehmed kedua atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Sultan Mehmed ini, Sultan Turki yang berhasil memimpin negaranya keluar dari perpecahan akibat perang saudara. Semoga kisahnya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.